memang benar kenaikan PM2,5 itu disebabkan adanya kebakaran hutan dan lahan Kaltara. Jadi di bawah Kosbay koordinatornya regional Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Banua? Semoga selalu sehat setiap harinya. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di Earth Sound, podcast Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada episode yang ke-7. Saat ini sudah datang teman bincang kami yang sekaligus menjadi narasumber. Nah, di sini ada dua ibu hebat. Kita sapa ibu hebat yang pertama, ini Ibu Emi Aryani. Halo Ibu Emi. Halo. Kamu baik hari ini Bu ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik, selanjutnya kita sapa ibu hebat yang kedua. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Sri Wahyuni MKes. Halo Ibu, apa kabar? Ya, Selamat datang di Earth Sound Ibu. Ya. Beliau merupakan Kepala UPT Pelayanan Krisis dan Epidemiologi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin kita mulai saja perbincangan kita mengenai kualitas udara. Saya ke Ibu Emi dulu nih ya. Ibu Emi, dengan kondisi kualitas udara kita saat ini atau beberapa bulan terakhir ini, dengan yang kita lihat sendiri Ibu, dengan yang kita rasakan, apalagi kan Ibu setiap hari nih berangkat kerja bolak-balik Banjarbaru, Banjarmasin, ada beberapa metode yang dapat memberikan informasi kepada kita terkait kategori kualitas udara yang kita hirup. Nah, salah satu metode pengujian itu adalah Air Quality Monitoring System. Nah, ini bagaimana sih Bu metode pengujian, bagaimana hasilnya, sudah masuk dalam kategori apa kualitas udara kita saat ini? Ya, jadi begini, ketika masyarakat awam memperhatikan kejadian kabut asap di Kalimantan Selatan saat ini, tentunya melakukan secara visual ya. Jadi di media sosial mungkin ya, kemudian dari status-status WA masyarakat itu terlihat bahwa mereka menyebutkan bahwa status udara ini tidak sehat dengan penampakan secara visual. Tapi secara detektor itu kita bisa menggunakan alat yang disebut Air Quality Monitoring System. Jadi di Kalimantan sendiri alat ini ada 2 buah, merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama berlokasi di Taman Masjid Agung Al-Mukarromah di Banjarbaru, dan yang kedua ada di halaman Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Jadi alat tersebut melakukan monitoring kualitas udara selama terus-menerus 24 jam terhadap 7 parameter kunci yang dianggap sebagai pencemar udara. Jadi untuk kualitas udara pada saat sekarang ini, belakangan ini, memang dari hasil pantauan KMS terbaca bahwa parameter kritis itu yang sering tinggi adalah dari parameter PM2,5 dan PM10. Yang secara tidak langsung bisa kita simpulkan bahwa ini adalah akibat terjadinya kebakaran, baik kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran rumah atau kebakaran kebun gitu ya, atau sawah gitu ya. Jadi kondisi pada saat ini dalam rentang bulan Agustus mayoritas kondisi berada di kondisi sedang. Jadi ada yang namanya indeks standar pencemar udara (ISPU), itu merupakan suatu indeks yang menyatakan kondisi udara berdasarkan kesehatan, dampak terhadap kesehatan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah baik, kemudian sedang. Kalau sedang itu artinya masih bisa diterima. Tapi kalau sudah masuk kategori tidak sehat, itu artinya sudah merugikan bagi kesehatan makhluk hidup termasuk manusia. Kemudian ada lagi kategori berikutnya, itu sangat tidak sehat. Nah, itu sudah merugikan kesehatan manusia. Dalam rentang bulan Agustus hingga awal September ini
kondisi secara fluktuatif di 2 stasiun terpantau dalam kondisi sedang hingga tidak sehat. Mayoritas sedang itu artinya masih bisa diterima manusia, tapi pada saat-saat tertentu responnya adalah berwarna kuning, artinya kondisinya dalam kondisi tidak sehat. Nah, dalam hal ini tentunya kualitas udara yang ada akan memberikan dampak terhadap makhluk hidup, sehingga hal ini merupakan salah satu panduan mungkin Bu ya, dari Dinas Kesehatan juga. Hasil pantau dari AKMS ini bisa menjadi salah satu panduan untuk melakukan tindakan mitigasi dari Dinas Kesehatan. Karena kami juga berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan secara rutin mengirim data AKMS, terutama ketika data sudah berwarna kuning, itu kami informasikan ke Dinas Kesehatan. Baik Ibu, tadi Ibu menyebutkan bahwa dengan alat tersebut dapat memberikan informasi kategori kualitas udara dari baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, sampai berbahaya gitu Bu ya. Jadi gimana nih Bu, masyarakat luas juga mungkin bisa mengakses atau memonitor kategori kualitas udara tadi. Misalnya nih mereka sudah bisa mengetahui bahwa kondisi kualitas udaranya itu dalam kategori tidak sehat, sehingga mereka bisa lebih waspada untuk beraktivitas, terutama aktivitas di luar ruangan. Jadi kalau untuk data pemantauan AKMS sendiri, masyarakat bisa secara mandiri itu mendownload aplikasi ISPUNET melalui Play Store. Menurut ketentuan dari Permen LHK, data itu minimal diupdate 3 kali dalam sehari. Tapi dalam kondisi belakangan ini, mengingat di sebagian besar Indonesia dalam kondisi kekeringan sehingga potensi terjadinya karhutlah semakin tinggi, update sepertinya dilakukan setiap jam. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kembali lagi nih Ibu, tadi menyebutkan ada beberapa parameter kualitas udara yang dalam kurun waktu dari Agustus itu dia berada dalam kondisi bisa disebut kritis Bu ya. Itu ada parameter PM 2,5, PM 10. Nah itu dengan nilai yang tinggi ini kita bisa sudah mengetahui indikasi penyebab dari tingginya nilai parameter tersebut. Jadi itu apakah sudah relevan dengan kondisi real di lapangan yang memang banyak terjadi kebakaran? Jadi salah satu penyebab cemaran PM 2,5 itu memang adalah kejadian kebakaran, entah itu kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran rumah atau persawahan. Salah satu indikator bahwa memang benar kenaikan PM 2,5 itu disebabkan adanya kebakaran hutan dan lahan, yaitu kondisi hidrokarbon juga terpantau mengalami kenaikan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ini adalah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan kebetulan suasana yang kita lihat secara visual, kemudian data kebakaran kejadian karhutla yang kita terima secara rutin dari BPBD dan hasil pantau dari AKMS ini selaras, sehingga bisa kita simpulkan bahwa menurunnya kualitas udara disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Dan sebagai informasi bahwa pemasangan AKMS ini kan sudah bertahun-tahun. Jadi Ibu Iren, data di tahun-tahun sebelumnya mayoritas itu adalah hijau, artinya kondisinya baik. Udara di Kalimantan Selatan itu kondisinya baik. Bahkan ketika biru pun ini sudah menjadi pertanyaan. Jadi walaupun biru ini statusnya adalah sedang, ini tetap harus kita mitigasi karena artinya sudah terjadi perubahan kualitas udara dari kondisi udara Kalimantan Selatan di waktu-waktu sebelumnya. Baik, kita beralih nih ke Ibu Sri. Ibu Sri, sebelum kita membahas mengenai kualitas udara dan kabut asap nih Ibu, mungkin tadi saya sebutkan di awal bahwa masih banyak mungkin warga Banua yang belum familiar dengan UPT Pelayanan Krisis dan Epidemiologi Kesehatan gitu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai unit kerja Ibu dan apa tupoksinya di unit kerja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang mengundang kami untuk kita berdiskusi dan berkoordinasi tentang masalah kesehatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan bahwa UPT krisis ini berdiri tanggal 15 Maret, yaitu pelantikan kami di situ yang terdiri atas 3 seksi mitigasi, pelayanan, dan TEGU. Kemudian voksi kami di UPT namanya adalah UPT krisis pelayanan kesehatan akibat daripada krisis kesehatan akibat daripada bencana maupun KLB. Jadi ada 2 voksi kami di sana yang merupakan juga ada suatu indikator SPM daripada Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pelayanan krisis kesehatan akibat daripada suatu bencana, di mana bencana ini bisa bencana alam, bencana non alam seperti penyakit ya, dan juga bencana sosial. Bencana sosial itu misalnya ada tawuran seperti itu. Kemudian yang kedua voksi kami adalah memberikan pelayanan kesehatan di mana targetnya dua-duanya adalah harus 100%, yaitu pada saat KLB. Jadi pada saat kasus luar biasa timbul, di mana KLB suatu penyakit yang akan ditangani oleh provinsi itu ada beberapa syaratnya juga. Nah, itu 2 fungsi kami dan mudah-mudahan seluruh lapisan masyarakat di mana saja berada bisa saja informasi tentang krisis kesehatan akibat daripada suatu alam atau non alam maupun sosial bisa dilaporkan langsung ke kita atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Itu akan kita langsung tindak lanjuti seperti itu. Jadi informasi-informasi ini baik dari SKPD, dari masyarakat, dari manapun ataupun dari medsos-medsos ini biasanya kita pantau terus. Bahkan UPT ini adalah regional Kalsel yang meliputi 4 provinsi di Kalimantan Selatan kita yang bertanggung jawab terhadap bencana saja, bukan terhadap KLB suatu penyakit. 1 adalah Kalbar, 2 Kalteng, kemudian Kaltim dan juga Kaltara. Jadi di bawah sebagai koordinatornya regional Kalsel. Alhamdulillah berdirinya tanggal 15 Maret langsung diberi kepercayaan lagi untuk mengelola regional Kalsel, luar biasa. Kita bikin laporan setiap hari, laporan tentang bencana khususnya, karena memang voksi kami di regional Kalsel itu adalah krisis kesehatan akibat dari bencana seperti itu. Tapi kalau KLB-nya ini voksi kami di dalam Pergub Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2022 itu yang kami emban seperti itu. Ya mudah-mudahan amanah ini bisa kita laksanakan, dan juga kami berharap informasi itu dari mana saja yang akan kami dapatkan. Jadi bukan berarti hanya dari aplikasi seperti itu ya, dari warung pun, dari mana saja, di surat kabar, seluruh media massa. Kalau ada kasus yang bisa menimbulkan krisis kesehatan itu bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Baik Ibu, tadi berarti ada 2 tupoksi. Iya betul. Ya. Yang terkait kita untuk pengendalian kabut asap itu berarti termasuk dalam tupoksi Ibu yang pengendalian krisis kesehatan akibat bencana. Betul sekali ya. Jadi kita ini mengundang Ibu sudah right choice ya Bu ya. Iya betul. Baik, tadi Ibu ini sudah menyampaikan nih Bu bahwa dalam kurun waktu tertentu di wilayah tertentu itu kualitas udara kita itu sudah masuk dalam kategori sedang sampai tidak sehat. Nah tentunya pencemaran udara ini juga berdampak bagi kesehatan. Apalagi kami membaca informasi nih bahwa kasus ISPA itu meningkat hingga ratusan ribu dan melampaui di tahun 2021. Nah ini bagaimana penjelasan detailnya Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Adik dari LH, tuh bagus banget pertanyaannya ini, supaya masyarakat dan juga seluruhnya ya, baik media massa segala macam mengetahui bahwa di latar belakangnya adanya kabut asap memang terjadi peningkatan kasus penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Jadi dalam hal ini dari minggu ke-28, kalau kita tuh per minggu melihat trennya, setiap hari juga ada, tapi kalau mingguan itu kelihatan dia. Tren pada minggu ke-34 kemarin tuh yang lumayan, pada minggu ke-34 tersebut lumayan lah ya,
Sebenarnya satu Banjarmasin. Kalau ISPA-nya ya, kalau ISPA penyakit ISPA-nya, jadi Banjarmasin itu sekitar 1.400 kasusnya. Itu pada minggu ke-34. Kemudian yang kedua adalah di Banjarbaru sekitar 950, dan Banjar di berdampingan mungkin ya, karena dia berdampingan otomatis 900-an juga kasusnya. Dan sebenarnya kalau di hulu sungai memang korelasi sekali dia antara titik api titik panas yang banyak dengan kasus ISPA-nya, sangat berkolaborasi mereka, jadi cocok seperti ini. Jadi kayak bukan kayak ya, memang ada datanya. Jadi yang saya lihat titik api titik panas yang di BPBD itu banyak sekali di daerah Banjarbaru dan Banjar, juga kasus ISPA-nya meningkat gitu. Kemudian di Banjarmasin sebenarnya tidak ada titik api titik panas begitu ya. Cuman kok bisa dia lebih banyak 1.400. Jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi kenapa ISPA di daerah Banjarmasin walaupun tidak ada korelasi terhadap kebakaran hutan. Ini satu, jumlah penduduknya yang padat. Yang kedua, karena itu adalah daerah Banjarmasin terletak daerah yang turun, maksudnya dataran yang rendah. Makanya beriringan juga dengan kabut asap, dampaknya itu banyak ke arah Banjarmasin seperti itu. Tapi kalau kebakarannya sih hampir ada yang 0 seperti itu. Tapi asapnya ataupun polusi udaranya ya mungkin ya Bu ya lumayan tinggi di situ. Itu penjelasannya. Yang terakhir nih Bu, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada warga Banua kita khususnya dalam terkait dengan kualitas udara dan kabut asap. Silakan mungkin dengan Bu Emi dulu. Kalau kita ya memang perlu diperhatikan seperti yang dibilang oleh Mbak Iren tadi, bahwa tindakan preventif dan membuka kesadaran masyarakat ini perlu dilakukan. Apalagi mengingat kondisi kemarau yang menurut perkiraan dari BMKG akan terus berlanjut sampai pertengahan November, masih lama sekali ya. Jadi kurang lebih kita masih harus waspada dalam 2 bulan ini, karena selama 2 bulan ini kita akan makin kekurangan sumber air dan kondisi lahan, hutan, dan di sekitarnya itu akan sangat kering. Seperti yang disebutkan tadi, kejadian ini kadang-kadang bukan cuma kebakaran hutan dan lahan yang sengaja dibakar, tapi ada juga yang tidak sengaja terbakar. Misalnya kegiatan, ada yang suka camping mungkin ya, dan ketika camping merokok atau menggunakan obat nyamuk, ketika mau meninggalkan lokasi itu tanpa sengaja obat nyamuknya tertinggal, belum dimatikan. Atau mungkin puntung rokoknya, biasanya kan kalau perokok ya otomatis tuh buang, padahal lahannya kering. Kurang lebih sama dengan kasus yang di Bromo itu, tidak disengaja tapi sangat mungkin terjadi. Nah, dalam hal ini perlu disadari oleh masyarakat bahwa tindakan-tindakan kecil itu bisa menyebabkan bencana yang masif. Termasuk juga kalau di rumah ya, belakangan ini karena saya tinggal di Banjarmasin, beberapa kali terjadi kebakaran di Banjarmasin itu penyebabnya adalah arus listrik. Jadi masyarakat perlu diedukasi bahwa penggunaan stop kontak yang tumpuk-menumpuk itu sangat berbahaya, karena begitu api terpacu, kemudian tidak ada sarana untuk mematikan, ini bisa meluas, apalagi di saat kering seperti ini. Oke, selanjutnya silakan Ibu Sri. Ya baiklah, pesan kami kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yaitu anak-anak, kemudian lansia, dan juga para masyarakat yang mempunyai komorbid ataupun penyakit yaitu asma, penyakit jantung maupun paru-paru. Kalau tidak perlu banget nggak usah keluar rumah. Kemudian kalaupun keluar rumah itu harus pakai masker. Kemudian yang kedua, minum air putih yang banyak, yaitu sehari sebanyak 2 liter. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan, yaitu makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian yang keempat adalah istirahat yang cukup. Kemudian yang kelima adalah berolahraga seperti itu. Dan juga bahwa seluruh lapisan masyarakat di sini, apapun yang terjadi kita saling bekerja sama, kemudian saling membantu seperti itu, karena
bencana ini bukannya dari satu pihak saja untuk menyelesaikan, tetapi harus seluruh lintas sektor dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, demikian warga Banua perbincangan di episode Earth Sound kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di episode Earth Sound selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.